Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Lindawati, NIM 212520006 dari kelas TIA. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkoneksikan GUI Java ke localhost phpMyAdmin ataupun MySQL. Langsung saja, di sini saya menggunakan SAM-nya itu yang versi 80.0 setelah saya cek tadi. Langsung saja. SAM-nya di sini itu yang saya hidupkan ada dua, yaitu yang Apache dan MySQL. Apache itu untuk menghubungkan dengan web server ataupun dengan si local host-nya. Untuk MySQL-nya yaitu untuk menghubungkan si basis datanya. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke localhost phpMyAdmin-nya. Di sini sudah saya siapkan, dan juga di sini saya sudah menyiapkan file biodata mahasiswa ataupun file GUI Java-nya. Langsung saja di localhost phpMyAdmin-nya kita membuat basis data baru. Namanya itu DB Campus. Kemudian langsung saja kita buat. Di sini kita membuat tabel baru namanya mahasiswa. Jumlah kolomnya itu karena di sini jumlah kolom dalam biodata mahasiswa itu kan ada 4, tapi saya ingin menambah 1 kolom lagi guna menginputkan yang namanya ID mahasiswa. Jadi ada 5, jika sudah seperti ini dapat langsung kita simpan. Kita lihat nama tabel mahasiswa. Masukkan yang pertama itu ada ID mahasiswa. Jenisnya itu integer, panjang nilainya tidak usah diisi. Indeksnya itu dia primary. Kita go. Kemudian kita agak scroll ke samping. Auto increment-nya kita centang. Jika sudah kita masukkan. Nah, di sini sudah ada nama mahasiswa. Di sini saya asumsikan nama mahasiswa itu kan kadang ada yang pakai koma dan pakai tanda baca lain, jadi kita pakainya varchar. Panjang nilainya itu 128 aja, di sini sudah ada. Kemudian kita lihat kolom selanjutnya itu, seingat saya ada yang namanya NIM. Nah, di sini juga sudah ada. NIM itu bisa varchar, bisa juga integer, tapi di sini saya mau pakai varchar saja, karena biasanya itu ada yang menginputkan nama prodi juga di NIM. Mungkin panjangnya 32. Setelah itu di sini seingat saya ada yang namanya hobi. Hobi itu kan kadang ada yang baca Al-Quran dan lain-lain, dan itu membutuhkan kayak suatu tanda baca di atasnya. Jadi kita masukkan saja, kita samakan dengan nama mahasiswa 128. Di sini ada yang terakhir itu alamat. Karena alamat itu kan biasanya butuhnya banyak. Jadi kita di sini pakainya bukan varchar, yaitu pakainya teks. Nah, kemudian di storage engine ini kita lihat, kalau default biasanya itu pakainya InnoDB. Tapi kalau misalkan tidak di sini tidak ataupun bukan InnoDB, kita baiknya itu pakainya InnoDB, karena kalau InnoDB itu digunakan untuk relasi dari basis datanya. Langsung saja jika sudah seperti ini kita simpan. Sudah ya, ini saya cek dulu. Sepertinya sudah cukup benar. Kemudian kita masuk lagi ke GUI Java-nya. Di sini kita bisa langsung meng-add library-nya ataupun perpustakaannya dari agar yang GUI Java ini itu bisa terhubung dengan localhost phpMyAdmin-nya dengan cara di sini libraries, kita klik kanan, add library. Nah, di add library ini itu kita pilih MySQL JDBC driver. Ini itu apa? Ini itu yaitu ya MySQL yang di localhost tadi. Ini tuh kepanjangan dari MySQL Java Database Connection Driver. Jadi kayak ya penghubung di antara kedua ini. Kita bisa langsung add library.
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk saja ke search-nya. Nah, di search ini kita akan melakukan hal yang namanya import. Import itu input ataupun impor ya, agar nantinya si koneksinya itu bisa terhubung ke dalam si GUI Java ini. Langsung saja, yang pertama itu ada import SQL import Java dulu ding. Import Java.sql titik. Nah, import Java SQL connection itu untuk sebagai sintaks yang menghubungkan antara si localhost ini dengan GUI Java-nya. Kemudian untuk mengimpor hal itu, kita tulis lagi import Java SQL driver. Nah, ini kalau driver manager itu digunakan untuk sebagai penghubung antara si localhost dengan GUI Java ini. Jadi ya driver manager itu agar si ini MySQL GDBC drivernya itu bisa terhubung. Kemudian masukkan lagi import Java. Nah, ratio set ini sama. Nah, ini itu untuk memasukkan ataupun digunakan untuk dalam penulisan query nantinya. Query itu seperti insert, select, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya boleh dimasukkan, boleh tidak, yaitu yang dinamakan SQL. SQL. Ini tuh ya bisa ditulis, bisa tidak sebenarnya, tapi saya memilih untuk ditulis saja jaga-jaga. Nah, pertama di sini yang ingin saya terangkan adalah bahwasanya di sini saya menggunakan metode pemanggilan dari public void biodata ke private void gbutton action perform. Jadi di sini saya tidak langsung menuliskan si string nama ininya itu untuk memasukkan datanya di gbutton action performnya. Saya memilih metode yang sama seperti video yang Bapak unggah sebelum video ini. Langsung saja di sini kita lakukan penulisan sintak untuk mengkoneksikan, yaitu menggunakan try. Oh, kita di sini butuh identifikasi dari si SQL exception-nya. Misalkan di sini kita mengidentifikasinya dengan nama AX. Ini tuh terserah namanya apa untuk bisa dimasukkan di sini. AX juga.
Ini kita coba di sini tuliskan dulu connection. Nah, kita coba tuliskan dulu connection con. Nah, connection kita akan menuliskan sintak untuk menghubungkan antara si drivernya ini, yaitu sintaknya seperti ini. Driver. Harusnya seperti ini. Nah, di sini itu apa? Connection.con. Connection itu adalah perintah untuk ya agar drivernya ini terhubung. Con itu di sini apa? Con itu seperti nama objek baru dari si connection ini. Ini bisa diubah apapun karena ini bukan yang namanya keyword ataupun bukan harus kata kon itu enggak, di sini itu bisa bermacam-macam, tapi saya lebih memilih menggunakan kon agar ini itu bisa lebih mudah diingat kan kalau kon itu adalah 4 suku kata dari tulisan connection ini. Kemudian di sini kita menulis driver manager get connection. Nah, get connection ini itu di belakangnya ini tuh URL dari si localhost-nya, GDBC-nya itu Java Database Connection-nya. Nah, dari mana? Dari MySQL. MySQL-nya itu alamatnya di mana? Di localhost. Nah, 3306 itu adalah portnya, sedangkan DB Campus adalah database yang sudah kita buat tadi di localhost-nya. Kemudian di sini ada yang namanya root. Root itu seperti username dari localhost. Ini tuh username default. Kemudian di sini ada tanda petik yang tengah-tengahnya kosong. Ini itu apa? Ini itu harusnya berisikan password. Tapi ya karena kita pakainya root dan kita nggak pakai password, ya bisa dibilang nggak usah diisi aja gitu. Untuk koneksinya itu sebenarnya seperti ini itu sudah terhubung gitu loh. Nah, bagaimana cara ngecek sudah terhubung atau belumnya? Kita coba run file di sini. Nanti itu kalau nggak terhubung di sini bakal tertulis. Nah, karena kita di sini public void-nya itu ngarahnya ke tombol simpan, jadi kita harus lakuin simpan dulu. Nah, harusnya ini udah betul sih, karena kan sebentar, kok di sini saya tidak muncul. Bentar. Jadi ternyata kalau misalkan kita itu enggak error, itu di bawahnya itu bakal langsung tidak memunculkan statement apapun. Ya, jadi kita coba, misal run file, kita klik simpan. Nah, apabila kita nggak error, di sini tuh nggak bakal memunculkan tulisan apapun. Nah, build successful. Nah, artinya kita itu sudah sukses dalam melakukan koneksi ini. Untuk
koneksi dari database ke GUI Java itu sebenarnya cukup sampai sini saja. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk memasukkan query-nya, apakah bisa atau tidak. Yang pertama itu kita harus menulis yang namanya statement. Oke. Sama dengan nah, ini itu jadi kenapa kita tadi harus melakukan impor Java SQL statement, yaitu ya untuk ini, untuk melakukan penulisan query-query atau statement-statement query-nya. Nah, di sini ini itu nama objek baru dari si statement. Kenapa saya menggunakan ST juga? Karena ya ST itu kan merupakan dua suku kata awal dari si statement. Jadi kayak ya lebih mudah diingat aja. Kalau con pakainya CONN, kalau statement pakainya ST sih. Sebenarnya bisa sih kalau pakai yang lain karena di sini juga kan bukan keyword atau sesuatu yang harus ditulis seperti itu. Terus statement, terus objek baru dari statement tersebut sama dengan con ini tuh ya koneksi dari si basis data ataupun si drivernya tadi gitu loh. Jadi kemudian create statement atau buat statement baru. Jika sudah, kita bisa ngetikkan string query. Di sini juga terserah mau pakai nama query atau apapun itu terserah karena ini itu hanya sebagai ya nama objeknya aja dari apa yang akan kita masukkan nanti. String query. Insert into mahasiswa values. Nah, di sini saya query-nya yang pertama itu insert into. Jadi kita akan memasukkan nama mahasiswa ataupun biodata mahasiswa ke dalam sini. Maaf, kok pencet. Nah, sebenarnya itu bisa, ini kan mahasiswa itu nama tabelnya ya. Kalau misalkan mahasiswa, kemudian kita masukkan satu persatu. ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, hobi mahasiswa, alamat mahasiswa gitu kan. Itu kenapa ya? Agak lebih ribet karena kita harus nulisnya itu satu persatu. Saya lebih suka seperti yang sudah Bapak contohkan, yaitu langsung saja menuliskan menggunakan values seperti ini. Langsung saja masukkan nol nama plus nah di sini itu nama, kemudian yang dimasukkan itu yang di sini ya, nama, NIM, hobi, alamat ini. NIM terus kita pakai petik salah. Nama NIM plus NIM plus koma nama NIM hobi kemudian yang kedua kita masukkan yang namanya alamat.
kita masukkan hobi alamat seperti ini, insert itu kita salah di mana ini? Oh, ini kita tutup, kemudian nah, jika sudah seperti ini, kemudian tidak ada indikasi error lagi, kita masukkan yang namanya statement titik execute update query execute update query. Kemudian di sini saya akan seperti yang Bapak contohkan saja. Di sini setelah melakukan insert akan langsung menampilkan kata data tersimpan. Kita menggunakan yang namanya G option bank dot show message dialog data tersimpan. Ini kenapa sebentar? Oh, kita harus memasukkan atau mengimpor yang namanya Java X Swing G option. Kita enterkan saja. Nah, kan errornya langsung hilang. Kemudian nanti akan ada yang namanya impor Java X Swing G option di bawah yang sudah kita impor tadi. Ini juga letaknya itu mempengaruhi ya, tapi ini akan secara otomatis jika kita melakukan enter. Kalaupun nanti kita menginput manual, itu harus di bawah yang connection SQL exception ini sampai bawah. Karena saya sempat mencoba di atas, itu ternyata tidak bisa, jadi tetap sama aja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mencobanya ya. Kita coba error atau tidak. Run file. Masukkan nama, misal Maitri. NIM saya 21252. Hobi saya membaca. Alamat rumah saya itu di Ngrantung. Nah, kemudian kita coba simpan. Nah, disinilah fungsinya yang namanya GOption pen, yaitu akan menampilkan si kotak dialog ini berupa data tersimpan. Kemudian kita oke. Kita lihat, kita X aja. Kita lihat di DP kampus, kita lihat di jelajah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa program query insert data yang saya lakukan itu berhasil, yaitu di sini akan langsung memasukkan secara otomatis sudah terkoneksi, yaitu nama saya Maitri, NIM saya itu 2125206, dengan hobi saya itu membaca, dan alamat saya itu di Ngrantung. Di sini saya juga akan mencoba lagi sesuai dengan video Bapak, yaitu saya ingin mencoba yang namanya query select. Saya akan mencobanya. Pertama ini saya baris komentar dulu saja seperti video. Kemudian
Nah, sudah. Jika seperti ini, kita bisa sebentar. Kemudian kita coba select. Select itu yaitu sebuah query yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu data Maitri itu. Kita coba tampilkan melalui query select ini apakah berhasil atau tidak. Penulisannya itu hampir sama sebenarnya, yaitu string query dengan select bintang from, nama tabelnya siswa, tutup, kita masukkan sama seperti ini, yaitu statement. Kita masukkan persis, jadi kita bisa copy saja. Kemudian di sini kita masukkan yang namanya while, yaitu untuk mengambil si result setnya. Oh ya, di sini sebenarnya statement st-nya itu kita pakai bukan sama persis itu enggak. Ternyata di sini itu kita pakainya, karena ini muncul error, kita pakainya itu yang ini, saya lupa. Pakainya pakainya itu execute query ini. Query execute query. Nama satu target string nama siswa. Sebentar, oh ini saya salah tulis ternyata. Kita kopikan saja. Sebentar, ini coba saya tulis ulang saja. Statement kita coba tulis dulu sampai selesai. Nanti bisa dilihat yang error itu apa. Nama satu dan sini hobi halaman set text name hobi
Sebentar. Baik, setelah saya lihat-lihat, ternyata di sini itu saya error karena harusnya itu ini itu ke bawah. Nah, ini tuh benar seperti tadi, yaitu menghubungannya itu dengan si statement si error. Sebentar, saya mau coba kalau seperti ini. Nah, nah, ternyata kenapa tadi saya itu error, saya itu kurang memasukkan result set. Si result set ini gunanya itu untuk menampilkan result statement-nya gitu loh ya. Jadi biar nanti datanya itu bisa muncul. Nah, kenapa di sini kita pakainya itu execute query bukan apa ya, bukan yang uh, execute update itu karena kalau result set itu kita cuma menampilkan aja, sedangkan kalau seperti ini kan tadi yang insert kita pakainya execute update. Jadi kalau insert, update, terus kayak delete gitu kan, itu pakainya insert execute update karena itu nantinya bakal mengubah dari si isi tabel. Jadi kayak tabelnya itu harus diupdate terlebih dahulu. Kemudian kalau result set itu pakainya hanya execute query, yaitu menampilkan apa yang ada di dalam query-nya saja. Ya kita coba langsung run filenya saja, error atau tidak. Tadi kan kita sudah ada data yang matrix itu tadi, kita coba simpan. Nah, datanya itu bisa tampil di biodata mahasiswa seperti ini. Baik, mungkin video koneksi database ke GUI Java-nya ini saya anggap sudah cukup dan untuk koneksi database-nya itu berhasil, query insert dan select-nya itu juga berhasil meskipun saya sempat beberapa kali menemukan keeroran. Sekian dan terima kasih atas apresiasi dan kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini itu agak berisik karena saya membuatnya juga siang hari. Mohon maaf sekali jika ada yang kurang jelas maupun ada terdapat kesalahan baik dari kalimat, ucapan maupun tindakan yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.